Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Ahmad Riko Ardiansah dengan NIM 230740002. Di sini saya akan menjelaskan isi poster pengabdian masyarakat dan penelitian yang berkaitan dengan manajemen industri. Pada tugas kali ini saya akan menjelaskan 10 jumlah poster pengabdian masyarakat dan penelitian. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu proyek Balance Food. Proyek ini menjelaskan tentang pengembangan kapasitas dan kewirausahaan berbasis ekonomi struktural di Muara Sikabaluan, Kepulauan Mentawai. Latar belakang Marsikembaluan memiliki potensi lokasi seperti talas lokal, seperti talas pisang dan hasil laut. Namun menghadapi kendala cuaca ekstrim dan kerusakan lingkungan. Untuk tujuannya yang pertama, mengembangkan keterampilan pengolahan produk lokal. Yang kedua, memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Baiklah, yang ketiga yaitu untuk mendorong keberlanjutan lingkungan. Untuk metode ini ada metode pelatihan, pengelolaan produk, manajemen usaha menerapkan strategi ekonomi sirkular dengan memanfaatkan limbah dan lain-lain untuk manajemen rantai pasoknya. Alur pengolahan dari limbah mentah hingga produk siap jadi, termasuk distribusi dan pemasaran untuk hasil produk, yaitu pengembangan produk lokal seperti keripik pisang dan ikan asin dengan kemasan modern untuk meningkatkan nilai jual. Aspek dari manajemen industri dari poster ini yaitu pengolahan daya lokal, edukasi, komunikasi, strategi, pemasaran dan branding, dan ekonomi sirkular untuk berkelanjutan. Baiklah, masuk ke pada materi yang kedua, yaitu inovasi produk olahan pisang. Dalam latar belakang ini, dari latar belakang poster ini, rendahnya pendapatan pedagang kecil, kurangnya pengetahuan pengelolaan pisang dan overproduksi yang menyebabkan harga jual rendah. Tujuan dari poster ini meningkatkan pendapatan masyarakat melalui inovasi produk pisang, lalu mengolah limbah produksi menjadi produk nilai jual tinggi. Untuk metode ini ada FGD, edukasi pengelolaan dan sanitasi pangan, demonstrasi dan praktek pembuatan produk keripik pisang untuk mentoring pendampingan usaha berkelanjutan. Hasil dari poster tersebut, metode inovasi produk pisang yaitu pengetahuan masyarakat meningkat hasil produk olahan sendiri seperti dodol keripik dan stik pisang, dan kualitas daya saing produk meningkat. Aspek manajemen dari poster ini yaitu manajemen operasi berupa optimasi produk, pengembangan produk inovasi sesuai kebutuhan pasar, dan strategi pemasaran. Baiklah, selanjutnya pada materi yang ketiga, pada poster yang ketiga yaitu peran bioteknologi untuk ketahanan pangan. Latar belakang dari poster tersebut yaitu alih fungsi lahan pengecam, ketahanan pangan rumah tangga, petani tanpa lahan di pedesaan. Tujuannya yaitu mengembangkan pusat industri berkelanjutan berbasis bioteknologi, lalu meningkatkan kapasitas produk pangan rumah tangga dan mengurangi dampak alih fungsi lahan. Untuk metodenya diidentifikasi wilayah rentan, implementasi teknologi bioteknologi, pertanian kecil, dan pelatihan daya pendamping teknologi.
Hasilnya yaitu 10 rumah tangga menggunakan bioteknologi ini dan 2 pusat nutrisi percontohan dan integritas tanam peternakan dan aquaponik dari jika peningkatan produksi pangan dan diferensi nutrisi. Aspek manajemen industri yang ada pada poster ini yaitu inovasi bioteknologi untuk ketahanan pangan, sumber daya, optimasi sistem pertanian terpadu, stability mengurangi dampak alih fungsi lahan, dan operasi efisiensi melalui bioteknologi. Baiklah, masuk kepada materi keempat, yaitu pengelola limbah kulit singkong menjadi produk olahan. Nilai ekonomi yang relevan dengan materi manajemen industri dalam beberapa aspek berikut. Manajemen sumber daya mengoptimalkan limbah kulit singkong sebagai bahan baku. Pendukung konsep efisiensi dan keberlangsungan dalam industri. Proses produksi yaitu mengelola limbah melalui proses standar proses diuji. Mencerminkan pentingnya perencanaan, pengendalian kualitas dan inovasi dalam produksi dan mengembangkan produk peningkatan nilai tambah menjadi produk makanan ringan dan desain menarik sesuai dengan kebutuhan pasar. Untuk pemasaran diuji ke konsumen dan dirilis ke pasar dengan pertimbangan respon konsumen. Melibatkan strategi berbanding dan promosi. Berkelanjutan ekonomi fokus pada pengembangan produk pengembangan penduduk berbasis komunitas yang mendukung kesejahteraan masyarakat, mendukung prinsip industri hijau. Baiklah, lanjut ke materi yang kelima atau poster kelima, yaitu program pengembangan produk ekoprint Talang Sarumpun di Desa Nagari Bungo, Kecamatan Solok. Yang berkaitan dengan materi manajemen dari aspek poster ini yaitu pengembangan keterampilan tenaga kerja melatih keterampilan lokal dalam teknik ekoprint. Desain, pola, dan pembuatan produksi inovasi mencerminkan upaya peningkatan kapasitas tenaga kerja industri. Produk inovasi mengembangkan produk Vesio berbasis ekoprint untuk meningkatkan daya saing pasar lokal dan nasional relevan. Strategi produk dan manajemen industri, perhitungan biaya produk COV, penekanan pangan biaya operasional produksi agar efisiensi, mendukung usaha dan kunjungan pembelajaran bisnis ekoprint. Sukses lainnya menjadi contoh penerapan metode batch matching untuk memperbaiki kualitas produk, efisiensi produk, menyediakan peralatan produksi seperti mesin jahit, mendukung fleksibel produksi dan penting dalam optimasi rantai pasok industri. Next, selanjutnya masuk pada materi ke-6 atau poster ke-6, yaitu standar lingkungan untuk mengelola limbah organisasi menjadi Eximsep guna. Ini berkaitan dengan materi manajemen industri melalui beberapa aspek berikut. Limbah sebagai sumber daya peningkatan baru, menjamin limbah organik dengan mengubah menjadi produk nilai ekonomi, mendukung konsep sirkuler ekonomi, dan pelatihan industri. Proses produksi standar proses pengelolaan ekoenzimer melibatkan tahapan perencanaan, melaksanakan, dan evaluasi yang sesuai dengan metode produksi industri. Untuk memastikan kualitas dan efisiensi, peningkatan kapasitas SDM, pelatihan berbagai kelompok masyarakat untuk memahami teknik pengelolaan dan pengolahan limbah organik, menciptakan
Pentingnya sumber daya manusia dan industri, diferensiasi produk, menghasilkan produk merek yang berguna sebagai ram lingkungan, mencerminkan strategi inovasi produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar lebih luas. Partisipasi komunitas, melibatkan masyarakat dalam manajemen limbah berbasis komunitas, mendukung kolaborasi lokal yang menjadi dari pengenalan industri, sosial, ekonomi, logistik, operasional. Mengurangi biaya dampak lingkungan dengan memproses limbah dari sumbernya. Ahli mengangkatnya ke tempat penguatan. Akhir poster ini mengingatkan prinsip manajemen industri seperti efisiensi lokal, produk berkelanjutan, dan memberdayakan komunikasi untuk menciptakan dampak ekonomi sosial yang signifikan untuk poster-poster ini. Membahas tentang training gift development center untuk bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perahan mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang. Next, masuk pada materi yang ketujuh, yaitu Training and Enterprise Development Center. Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perahan mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang. Hubungan dengan materi manajemen industri, yaitu latar belakang rendahnya tingkat kewirausahaan masyarakat Indonesia. Menjadi masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan industri lokal. Tidak adanya platform kewirausahaan di institut pendidikan. Memperhatikan peluang untuk mengembangkan tujuan. Meningkatkan kemampuan keasahan mahasiswa yang relevan dan menciptakan sumber daya manusia untuk mendukung manajemen bisnis industri. Yang ketiga, ada hasil dan pembahasan. Ada peningkatan motivasi, pengetahuan strategi pemasaran, dan kemampuan pengelolaan izin. Setelah program ini, lalu hal ini menunjukkan penting pelatihan sebagai dari pengembangan manajemen sumber daya industri. Yang keempat, yaitu kesimpulannya, peningkatan kemampuan kemahasiswaan melalui pusat pelatihan ini akan mendukung inovasi dan pertumbuhan industri di masa depan. Yang kelima, itu perform dari seperti web Padang ID menjadi media untuk mendukung pengembangan keterampilan berbasis teknologi relevan dan konteks industri 4.0. Poster ini menunjukkan pentingnya pengembangan usaha dalam menciptakan tenaga kerja yang kompetitif untuk kebutuhan industri terus berkembang. Yang poster ke-8 menjelaskan tentang pemberdayaan kelompok pengelolaan dan pemasaran untuk meningkatkan pendapatan komunitas nelayan di Kota Padang. Mode materi manajemen industri, yaitu yang minimnya pengetahuan dan modal menunjukkan perlunya pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Yang kedua, yaitu pendekatan. Program ini melibatkan pelatihan branding, pemasangan daring dan saran yang mendukung efisiensi operasional dan daya saing saling produk. Yang ketiga, yaitu hasil implementasi. Kegiatan ini meningkatkan kemampuan manajemen produksi dan pemasaran kelompok nelayan dalam menciptakan nilai-nilai tambah rantai pasok industri perikanan. Pendekatan ini relevan dalam manajemen industri, terutama dalam aspek efisiensi proses produksi, meningkatkan kualitas produk dan strategi pemasaran. Next, masuk pada poster yang ke-9, pengaturan kelompok usaha tani Sungai Abang. Sebagai pusat organik Lubuk Alung Padang Pariaman, hubungannya dengan materi manajemen, yaitu
pada latar belakangnya yaitu mengelola sumber daya lokal untuk meningkatkan keberlanjutan, kemampuan untuk meningkatkan pentingnya efisiensi dalam manajemen produksi agrikultur. Yang kedua yaitu kedekatan, melibatkan pembuatan pupuk organik, pupuk organik cair (POC), enzim dan budidaya manggut yang mendukung inovasi dalam proses produksi pengelolaan limbah. Baiklah, tujuan dari poster tersebut yaitu untuk meningkatkan produktivitas usaha tani melalui metode organik yang mendukung industrial hijau dan beberapa keberlanjutan. Pada yang keempat yaitu hasil program. Hasil program ini memberikan nilai tambah pada produk lokal yang meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan peluang besar pasar baru. Pendekatan ini mencerminkan manajemen industri dalam aspek efisiensi produk, keberlanjutan dan inovasi produk untuk meningkatkan daya saing. Next, kita lanjut pada poster yang ke-10. Program pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kewirausahaan anggota PKK di Negari Sauna Tangah untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Fokus dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pelatihan produksi pemasaran kue bolu yang sering digunakan dalam tradisi adat Pariaman pada acara pernikahan. Referensi dengan materi manajemen industri yaitu yang pertama, pengembangan sumber daya manusia (SDM). Melalui pelatihan ini, keterampilan pengetahuan peserta ditingkatkan agar mereka mampu produksi kue yang kualitas dengan sesuai dengan permintaan pasar. Yang kedua yaitu manajemen operasional. Pelatihan ini melibatkan peningkatan proses produksi termasuk aspek efisiensi, kualitas dan ekonsistensi produk yang penting dalam operasional industri kecil. Jika pemasaran dan distribusi memberikan wawasan tentang cara memasang produk secara efektif dan menjangkau konsumen lebih luas, yang merupakan strategi pemasaran industri. Pengelolaan keuangan membantu peserta memahami cara mengolah modal, menghitung biaya produksi, dan menetapkan harga jual yang kompetitif. Baiklah, cuman itu yang dapat saya jelaskan pada 10 poster untuk manajemen industri. Kalau ada salah kata atau salah perbuatan, saya minta maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.